Berapa kali ku harus katakan cinta? Berapa lama ku harus menunggumu? Di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu. Namun dirimu masih begitu acuhkan, ku tak mau tahu. Luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi engkau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli wajhin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bulakamba, Bapak Basuki MPD, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibnu Sujono SPD. Pada yang terhormat para CGP angkatan 11 yang akan menjadi pemateri hari ini, dan kepada yang terhormat para Bapak Ibu guru peserta diseminasi disiplin positif pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan kepada kita nikmat berupa nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama belajar membersamai Bapak Ibu guru CGP angkatan ke-11 dalam aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Ibnu Sujono mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bulakamba. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak yang terhormat para calon guru pembinaan angkatan 11 Kabupaten Brebes, dan yang saya hormati pula peserta destinasi budaya positif dan seluruh guru dan masyarakat sekolah ada di Brebes. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara destinasi budaya positif yang diselenggarakan oleh guru atau calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bulakamba. Dalam hal ini ada 3 CGP, yang pertama adalah Bapak Ibnu, yang kedua Bapak Heru Ardianto, yang ketiga Ibu Pusparimawati. Semoga acara diseminasi positif budaya positif pada siang hari ini bisa menghasilkan hasil yang memuaskan yang bisa diterapkan di sekolah ini di SMP Negeri 2 Bulakamba, dan nantinya tugas dari para CGP ini bisa mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Itu saja yang dapat disampaikan. Saya doakan acara ini berjalan dengan lancar dan sukses tanpa halangan apapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai aksi nyata
diseminasi budaya positif. Namun sebelum itu kita perkenalkan dulu dengan para narasumber hari ini. Ada 3 CGP Angkatan 11. Yang pertama ada Bapak Abdul Haris SPD GR. Yang kedua ada Bapak Heru Afrianto SPD CGR, calon guru profesional juga. Terus yang ketiga ada Mbak Ibu Puspanawati Eskom. Monggo beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Puspanawati, calon guru profesional juga CGR. Monggo siapa dulu yang mau? Oke. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Bapak Abdul Haris SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Ibnu Sujono yang kali ini mewakili atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pranaba. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, wabil khusus kepada senior-senior saya Pak Ibnu dan CGP Angkatan 9, Mbak Ella Angkatan 8, Mas Chandra Angkatan 7. Nah, mohon nanti kalau ada salah nanti dikasih umur-umur. Jadi terus terang saya punya grogi lah. Namanya juga di sini kan ketemunya dengan orang-orang hebat. Yang pasti saya grogi sampai merujuk. Jadi di sini isinya Bapak Ibu guru saya menyampaikan terkait dengan budaya positif di SMP Negeri 2 Bulan Amat. Namun sebelum masuk ke materi seperti biasa, biar seperti Ustadz Baharudin ya kan, ada sedikit siraman rohani. Mohon maaf ya. Jadi ada sedikit siraman rohani biar panjenengan itu di sini semakin betah ya. Betah untuk nyambi jajangannya dan juga diminum aquanya. Jadi biar tambah betah ya. Jadi biar tambah semangat lah. Jadi 1 jam ke depan itu nanti pahalanya itu banyak. Nah, nanti panjenengan konsentrasi di sini. Nah, ya jadi ada 4 golongan yang mendapatkan pahala di dalam sebuah majelis, ya, majelis ilmu. Ya, jadi kan sekolah, pengajian dan sebagainya itu kan masuk dalam majelis ilmu. Fa'in nama yujadiruhum. Ya, fa'in nama yujadiruhum arba'atun. Ya, jadi ada 4 golongan yang mendapatkan pahala di dalam sebuah majelis. Golongan yang pertama yaitu al-mu'allimu, nah, orang yang mengajarkan ilmu. Ya, kali ini yang mendapatkan pahala salah satunya adalah Pak Heru. Nah, al-mu'allimu. Jadi mendapatkan pahala Pak Heru yang pun sambil makan jajan ini kan. Jadi itu yang pertama al-mu'allimu. Yang kedua yaitu wal muta'allimu, orang yang niat untuk belajar. Ya, panjenengan semua itu nanti dapat, gitu kan? Dapat pahala, dapat snack, dapat minum, ya kan? Nanti pokoknya banyak lah pahalanya. Nah, nanti yang pasti ketika saya menyampaikan panjenengan pasti teko, ya kan? Terus yang ketiga wal mustami'u, orang yang mau mendengarkan saja walaupun sambil ngantuk lah, karena memang malamnya itu habis acara sare sehat ataupun lomba puncak, gitu kan? Yang pastinya ngantuk sampai paginya, gitu kan? Jadi yang ketiga wal mustami'u, orang yang mau mendengarkan. Terus yang keempat yaitu wal muhibbul lakum, orang yang mencintai, orang yang senang dengan majelis ilmu. Dan itu nanti sangat beruntung, gitu kan? Tidak semua orang itu mau datang sini karena apa? Ya, sibuk lah ya. Ulang, gitu kan? Itu 4 golongan. Terus golongan yang keempat itu mendapatkan banyak sekali pahala. Ya. Kalau tidak salah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Yang pertama yaitu julu suka sa'atan. Bil majlis ilmi khairun min rakaatin. Jadi duduknya panjenengan 1 jam di sini itu pahalanya seperti sholat 1000 sholat sunnah 1000 rakaat itu loh. Ya. Dengan sholat sunnah, sholat tarawih saja lah yang hafal, gitu kan? Ya nanti pertengahan itu bolos, gitu kan? Mungkin awal-awal pas puasa pertama rajin, ya kan? Nanti 10 hari berikutnya hilang, ya kan? Coba bayangkan, duduknya di sini 1 jam itu
sudah seperti pahalanya 1000 rakaat sholat sunat. Terus yang kedua yaitu ya wal muhibbul lakum. Ini agak lupa ya, agak profesi ya bungkus dengan ya. Foto bungkus dengan wajahnya agak beda, ini agak berbeda. Jadi saya itu masih ingat ini penyampaian dari Pak Heru waktu ada kegiatan pesantren kilat. Jadi saya rangkum sebenarnya. Cuman tadi yang saya itu baru 1000 rakaat ya. Terus yang berikutnya, yang kedua itu ada 3 ya. Itu pahalanya seperti nah ini lupa baru ada catatan bukan dulu ya. Ini kalau catatan itu masih ada ya. Jadi yang kedua yaitu waqtulu in ziyarati alfi syahidin ya. Jadi pahalanya itu seperti ziarah ke makam orang-orang yang mati syahid ya. 1000 bayangkan gitu kan. Kayak kita list elok ya, ziarah satu makam itu kan lama ya kan. Belum tentu list eloknya laku gitu kan. Nah itu kan kebiasaannya list elok ya Pak Ibu ya. Ya, coba bayangkan misal kita cari satu makam orang yang mati syahid, list elok satu pun biasanya yang minat paling 1 atau 2 orang kan. Tapi dengan duduknya pada di sini ini sudah seperti pahalanya ziarah ke 1000 makam orang yang mati syahid. Yang ketiga yaitu waqtulu bin iyadatin alfi maridin. Jadi seperti menjenguk 1000 orang sakit. Ya, dengan 1 orang sakit pun kadang ya pikir-pikir ampuh ya Mas. Ya, ini susah lah ya. Ini sudah 1000 lah. 1000 orang sakit. Ya bayangkan lah. Ya tapi yang jauhnya yang seperti apa ya, jangan oh ya kemarin tetangga saya itu sakitnya ini persis sama seperti jenengan Mbak ya kan, ada encok, rematik, pegel itu setelah pulang dari rumah sakit meninggal, bukan yang seperti itu ya kan? Tapi diberikan motivasi ya. Terus pahalanya pun 1 orang sakit pun sangat besar Bapak Ibu semuanya ya. Seperti ya kalau kita lihat di dalam hadis ya, itu 1 orang sakit saja 70.000 malaikat itu sudah memintakan ampun kepada Allah agar orang tersebut itu diampuni dosa-dosanya, durasinya 12 jam lah. Coba bayangkan kalau kita duduk di sini 1 jam, pahalanya itu sama seperti 1000 orang sakit selama 1000 orang itu dikalikan 70.000 sudah 70 juta malaikat mendoakan kita. Itu sekedar gambaran saja biar panjenengan itu tambah semangat duduknya ya. Biar semangat panjenengan itu satu ke depan itu tidak bosan lihat wajah saya apalagi wajahnya Pak Heru. Mohon maaf ya. Baik, kalau Pak Heru mohon izin ya, saya pinjam-pinjam Pak Heru ya. Jadi di sini kami bertiga, yang pertama saya Aris, yang kedua Pak Heru yang biasa dipanggil Pak Heru Geksen, yang ketiga yaitu Ibu Kus ya. Jadi di sini kita senyum dulu Bapak Ibu karena kita lakukan akan melakukan kegiatan budaya positif. Jadi kita pun harus menebarkan aura positif, bukan aura kesumahan ya. Jadi silakan nanti aturannya gampang Bapak Ibu, silakan panjenengan saling berhadap kanan hadap kiri. Jadi saling hadap kanan hadap kiri, pandangi wajah samping panjenengan sambil panjenengan itu senyum selama 30 detik. Jadi bisa dimulai ya. Kita itu kita tolong ya disiapkan timernya selama 30 detik. Monggo untuk Pak Bibi bisa dengan Bu Leni, terus Bu Leni ini ini lu ngarang ya berisi kalau dengan Bu Leni yang batuk-batuk. Jadi monggo. Jadi saya berhadapan dengan jadi silakan apa itu kita tolong untuk diberikan waktu yang 30 detik. Monggo Bapak Ibu bisa saling hadap kanan hadap kiri Bapak Ibu. Ya, jadi mulai ya. Ya
langsung hadap kiri, Zulkifli dengan Lenin ya. Pak Ahmad dengan Pak Asep, ya. Pak Chandra dengan Bu Uci, Mas Rizal dengan Bu Retno. Nah, ya, sudah. Oh, sudah selesai ya. Ya, jadi dulu memandang wajahmu sudah ketawa itu nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing bulan. Kita hanya berbagi saja daripada siang-siang kan kalau kita SBB-nya nyanyi-nyanyi sambil joget-joget kan khawatirnya sebelahnya itu kan bersih. Jadi cukup dengan senyuman gitu kan. Nanti pun sudah kaku sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya, kita masuk ke berikutnya yaitu kesepakatan forum diseminasi. Jadi kami di sini sudah menuliskan menghargai siapapun, baik itu yang berpendapat ataupun menyampaikan sesuatu. Jadi kita harus bisa menghargai. Yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada tambahan. Yang ketiganya, monggo yang Pak yang ketiga Pak. Iya. Tambahan. Jadinya kurang banyak kalau tidak baik. Jajannya bukan banyak yang nanti ditambahkan tulisnya ya. Jadi yang ketiga itu jajannya kurang banyak ya. Terus berikutnya Bapak Ibu ada lagi. Oh iya Mas Sandra. Kalau bisa nanti Pak Heru nyanyi topi saya. Oh iya siap. Requestnya Pak Chandra itu nyanyi topi saya Bunda. Oke siap. Topi saya. Nah, itu ya tambahannya yang pertama jajan, yang kedua yaitu Pak Heru nanti nyanyi lagu topi saya. Adapun yang berikutnya yaitu tujuan diseminasi ya. Diseminasi yang pertama yaitu memahami tentang keyakinan kelas. Yang kedua yaitu memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu memahami tentang disiplin positif. Dan yang keempat adalah memahami tentang motivasi perilaku manusia. Terus berikutnya yang kelima adalah memahami tentang posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah memahami tentang restitusi segitiga. Jadi nanti karena kami juga orang yang berat, jadi nanti mungkin mohon maaf lah kalau tidak nyaman ya. Pertama wajah saya, ditambah lagi wajahnya Pak Heru. Mungkin setelah nyaman yang maaf. Ini satu jam ke depan nanti kan memang akan bosan ya. Jadi kan, jadi mohon maaf dulu lah. Ya. Jadi di sini ada keyakinan kelas. Jadi budaya positif dulu. Kita kan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi budaya positif sebenarnya sudah kita lakukan, yang mungkin tanpa kita sadari bahwa itu adalah kegiatan yang bersifat budaya positif. Contohnya pagi-pagi ya, kita kan sudah jaga cara berbang, itu kan salah satu budaya positif. Terus yang kedua ya, sholat zuhur berjamaah yang biasa dipimpin oleh Ustaz Fefe Setiawan. Sudah bagus juga ya. Terus yang berikutnya ya, pembiasaan sodako ya, setiap apa? Iya, setiap KBM itu kan pembiasaan positif. Itu contoh yang sudah dilakukan. Ya. Nah, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas, apa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Jadi agak sedikit nyontek ya Bapak Ibu. Bapak ya. Jadi sama sebenarnya saya sudah rangkum. Saya itu belajarnya sama Pak Heru sebenarnya. Ya, jadi kepercayaan kelas ya kan? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Ini adalah pertanyaan pematik yang biasa ditanyakan setiap diseminasi ya. Ini mungkin kelima kalinya ya. Yang pertama kan angkatannya Pak Chandra, yang kedua itu angkatannya Bu Eka, yang ketiga Pak Iko, yang terakhir Pak Rizal. Ya mungkin sudah hafal lah, sudah khatam semuanya ya kan? Jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas kita itu melibatkan semua ya, stakeholder yang ada di dalam kelas, baik itu siswa ataupun guru. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya hanya ditentukan oleh
sekolah. Jadi tidak ada kebebasan untuk siswa untuk berpendapat. Jadi itu perbedaannya yang paling mendasar antara keyakinan kelas dengan peraturan sekolah. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Terus yang berikutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini contoh keyakinan kelas. Nah ini sudah saya lakukan aksi nyata ya Bapak Ibu senior. Jadi izin ya ini menyampaikan, sebenarnya saya mau putar link, cuman bahaya itu sampai 37 menit nanti jadwalnya Pak Heru teman-teman video semua. Jadi kalau Heru saya tidak akan buka. Nah buka Pak Heru. Jadi ini contoh langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Jadi adalah contoh yang sudah saya lakukan. Ya kalau suaranya agak cempreng ya mohon dimaafkan ya. Karena memang speakernya Pak Heru kurang bagus dari untuk pertama. Bukan suara saya tapi speakernya. Nah sudah selesai Pak Heru tutup. Nah jadi sudah selesai ini sebentar. Ya, benar ya. Tadi sudah simak bersama terkait hasil dari aksi nyata pembuatan keyakinan kelas. Tadi sudah diputar langsung dari Pak Heru. Ya. Yang pertama yaitu guru ketika masuk kelas yang masih menyampaikan. Kalau guru BK kemarin yang saya lakukan yaitu menyampaikan tentang materi pelayanan BK hari ini adalah tentang keyakinan kelas. Terus berikutnya menyampaikan tujuan dari layanan BK terkait dengan keyakinan kelas. Terus langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menyampaikan kepada siswa-siswa tentang peraturan kelas itu apa, memberikan gambaran sedikit. Ya. Terus berikutnya, ya, langkah berikutnya saya ajak anak-anak ya untuk menyampaikan sebuah tulisan. Ya dengan menggunakan bisa langsung dengan papan tulis, tapi saya kemarin menggunakan kertas. Jadi anak-anak disuruh menulis. Terus hasil tulisannya ditempelkan di papan tulis. Setelah itu saya melakukan langkah berikutnya dari peraturan-peraturan kelas yang sudah dituliskan oleh anak-anak tadi, kita jadikan kalimat-kalimat yang positif. Jadi gambarannya tadi seperti yang di YouTube itu ya sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat yang positif ya, dimasukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Terus setelah itu dimasukkan ke dalam target Y dan T yang nampak dan yang tidak nampak. Setelah itu baru dijadikan keyakinan kelas. Itu langkah yang sudah saya lakukan dan setelah sudah dibuat ya, untuk keyakinan kelas diharapkan kalimatnya itu tidak terlalu panjang, yang pendek agar mudah diingat. Terus juga untuk kalimatnya itu jangan terlalu banyak, cukup 5 atau 7 kalimat untuk pembuatan keyakinan kelas. Kalau sudah nanti ditinjau kembali ya, sudah sepakat tidak anak-anak. Kalau sudah sekiranya tidak ada tambahan, nanti anak-anak disuruh tanda tangan bersama sebagai bentuk kesepakatan ya Pak Ibu ya. Jadi anak-anak pun menandatangani. Itu terkait dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Masuk ke berikutnya ya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sedikit lagi ya, ada cek konsentrasi Bapak Ibu. Mohon maaf ini kan ya, bukan bermaksud saya itu kurang ajar ya. Tapi ini sudah disetting sama Pak Heru biar nanti setelah masuk kebutuhan dasar itu untuk tes konsentrasi dulu Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu ya? Izin ya Pak Heru. Ya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah konsentrasi. Yang tidak konsen mau terasi.
Jadi kata kuncinya adalah konsentrasi. Nanti Bapak Ibu ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu sudah siap semuanya? Silakan tangannya ke atas semuanya. Tangannya ke atas. Iya. Oh, ya masih ke depan tadi belum konsentrasi. Oke, Bapak Ibu sudah ya? Oke. Coba kita putar-putar dulu Bapak Ibu. Ya, putar, stop, putar. Sudah? Putar, stop. Stop. Ya masih goyang. Stop bu. Nah, berarti belum konsentrasi. Nah, ulangi lagi, sekali lagi. Ya, putar. Pegang dagu. Nah, berarti belum konsentrasi. Oke, kita masuk lagi ke dalam kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Isi lagi Pak Heru. Video terus Pak Heru. Jadi pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita tidak bisa menjelaskan bahwa anak itu benar atau salah. Tapi kita identifikasi terkait dengan kebutuhan dasar mereka. Adapun kebutuhan dasar menurut teori Glasser ya. Ini sebenarnya sama kalau kita padukan dengan teori kebutuhan Maslow itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, ya bisa pakaian, makanan, ya, rumah dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Sama halnya dengan panjenengan ya Bapak Ibu, ketika di rumah pasti pengen dikasih sayang yang bapak-bapak, ya kan? Itu pun pengen disayang sama istri, disiapin makanannya, disiapin kopi, ya kan? Biar tidak ada lagu secangkir kopi, kayak gitu. Ya. Terus yang ibu pun sama, ya kan? Ketika bapaknya gajian, ya pengennya ibunya diajak shopping. Itu kan salah satu kebutuhan akan kasih sayang. Terus berikutnya yaitu penguasaan, ya menguasai berbagai hal. Biasanya kan ada anak yang di kelas itu yang melakukan sesuatu itu yang bahasa Jawanya itu yang akai. Itu kan karena memang ada rasa kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Terus kebebasan, ya kebebasan. Anak-anak pun sama pengen bebas. Terus kesenangan, ya. Kesenangan siswa pun sama, pengen adanya kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Siswa senang, guru tenang, ada ya itu sebenarnya orang-orang bilang kayak gitu, siswa senang, guru tenang. Inilah. Terus berikutnya ini adalah Ibu Zuleha, ya, kasus ya. Ibu Zuleha guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Heru. Ya, Heru itu kelas 9F, ya. Jadi beberapa anak telah mengeluhkan Heru yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleha, Heru kelas 9F, Heru. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Ya, menurut Anda kira-kira apa alasan alasan apa? Alasan Heru melakukan hal itu yang Bu Bibi monggo. Itu Heru yang suka mengambil makanan saya terpaksa. Menurut saya karena Jadi menurut Ibu Bibi karena Heru tidak membawa bekal dari rumah sehingga Heru itu mengambil bekal punya temannya. Kita masuk ke dalam hasil studi kasus yang pertama yaitu alasan Heru. Ya. Heru itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Heru adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, pelis ya. Pikirannya aneh. Terus alasan yang kedua yaitu memperhatikan dia. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini langsung saja Heru karena durasinya sudah terlalu lama, saya setengah jam dengan 5 menit saya.
Terus alasan yang ketiga yaitu ya takut dengan dia dan menuruti keinginan dari Heru. Nah, maka sebetulnya Heru sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Terus yang keempat ya, karena dia merasa bosan ya dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal tempe, terong ya, bukannya bosan ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ada roti chicken, ada banyak lah ya. Sedangkan Heru itu makanannya dari rumah cuma dibawakan terong sama orek ya. Jadi bosan lah ya. Jadi Heru sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Itu yang keempatnya. Kelima, karena Heru melakukannya karena iseng ya, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, diambil makanya dan menuntut Heru ekspresi teman-temannya yang lucu, maka berarti Heru sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu Pak Heru Ardianto. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat, ini saya berdiri sini bukan apa-apa, ini atas kerjasama Pak Haris yang sudah malam melintang di dunia pendidikan dan Ibu Kusparlawati yang sudah juga malam melintang di dunia teknologi. Ya, saya ini hanya manusia yang bodoh. Ya, ingin belajar dan belajar. Ada sebuah yang mengatakan belajarlah sampai menutup mata. Pojok baca itu sebuah Haris. Sebab kalau kita belajar akhirnya nanti capek, kan mata kita harus tertutup tidur gitu, maksudnya seperti itu. Itu sebuah Haris. Iya, belajarlah sampai menutup mata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kabupaten, Bapak Masuki MPD, di sini yang diwakili oleh Bapak Ibu Sujono SPD. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 12 Kabupaten yang berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif pada CGP angkatan 11, yaitu Pak Haris, saya sendiri dan Bungkus. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah di majelis yang mulia ini. Semoga amal ibadah Bapak Ibu guru alangkah panjenengan datang ke sini menghadiri saya ngomong dua apa ya Bu ya, bisa mendapatkan pahala yang besar. Allahumma amin. Di sini saya mau izin untuk menyampaikan tentang, nah ini SD dulu, tapi nanti sedikit. Nah, ya mohon izin, mohon Bapak Ibu guru bisa bersih dulu ya. Ini request dari Bapak Chandra. Ya ada menyanyikan buat anak-anak, tapi saya bunda. Ini memori yang kelam ya, sudah bertahun-tahun kita kubur ya, kita pakai kembali ya sambil digerakkan ya. Nanti topi saya bunda yang paling-paling yang dia foto dulu ya. Cuma saya hanya bisa itu Pak, cuma satu tangan karena satunya kan habis ya. Topi saya bunda topi saya, kalau tidak bunda bukan topi saya. Ya bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bunda topi saya, kalau tidak bunda
Ya sekarang nanti Bapak Ibu guru gerakannya saja. Ya, nanti ada kata yang dihilangkan. Misalkan kata sayanya harus diam, tadi diam. Misalkan topiknya yang dihilangkan ya, tapi soalnya gerakannya saja. Saya bundar, bundar. Bisa ya? Sekarang kata topinya yang dihilangkan. Bisa ya? Kalau 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, ya berarti ada yang kurang konsentrasi. Sekarang tambahkan 2 kata. Topi dengan bundarnya dihilangkan, hanya gerakannya saja. Jadi pas kata bundar, ini diam. Ya, kayak barangkali ya. 1, 2, 3. Saya kalau tidak bukan saya. Ya. Itu tadi permintaan dari Bapak Chandra. Ya. Yang kedua, ini saya kunci lagi, saya hanya berbagi saja pengalaman di budaya positif. Kondisi ini sudah ada alumni GP dari mulai angkatan 7 Pak Ibnu, Pak Chandra, angkatan 8 Bu Ella, angkatan 9 Pak Ibnu yang lagi rilis ini Kanisa ini sudah lagi lulus ini. Kurang lebih bulan apa sih saya? Lulusnya kapan? November ya? Iya, November menjadi guru yang GP, guru berprestasi dan guru penggerak yang profesional. Ya, ini ya belajar bahkan sama Pak Haris Bungkus. Ya, ini makanya mohon tolong dibantu. Saya yang manusia bodoh, ada pepatah mengatakan umur makola melatang umur makola. Jangan dengan orangnya, ya orangnya saya ini seperti inilah, saya Pak Haris ya seperti itu. Tapi dilihat omongannya itu kata Habib Haris. Ya, umur makola melatang umur makola. Jangan lihat orangnya, walaupun orangnya ya seperti apa teman-teman. Kalau ucapannya berbobot ya mohon bisa dimengerti dan bisa dituruti. Oke, lanjut. Nah, ini tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu guru kata ini tidak asing bagi Bapak Ibu guru. Apa itu disiplin, apa itu positif? Yang intinya secara garis besar kita melakukan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik-baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kadang kepedulian kita itu ya terhadap diri kita itu kadang bisa turun, bisa naik, tergantung moodnya kita. Kalau lagi tangan muda, ya disiplinnya kencang karena baru gajian. Tapi kalau tak turunnya ada lokal lah yang dilalui harus itu seperti itu disiplin itu fluktuatif. Itu juga namanya manusia Paris. Itu Paris juga sudah melakukan banyak kegiatan disiplin positif seperti mencontohkan hal-hal yang tentang sampah. Ada siswa buang sampah, Paris suka menegur, Mbak sini Mbak, kenapa Mbak itu sama jadi? Itu juga bagian dari disiplin. Walaupun Haris tidak melakukan itu dengan ucapannya, dengan tindakannya Pak Haris itu sudah melakukan disiplin positif. Ya, ini contoh disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, nilai-nilai kebajikan. Ini contoh kita sedang melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah yang di sini dikomandoi oleh Pak Agung. Pak Budel ini Pak Budel itu sungguh sangat luar biasa sekali menjadi piprok ya di antara Dewan Guru. Ya, ini tentang disiplin
positif. Nah, ini berikutnya disiplin positif, yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi minimalnya kita bisa menguasai kelas. Itu contoh saya sendiri, Pak. Ya, lagi mengajarkan tentang diferensiasi tentang kelompok, yang dimana di situ mengelompokkan siswa itu tidak sangat mudah, apalagi mengkondisikan ya, yang harusnya lulus kita pecahkan dan nanti kita gabungkan lagi. Dan di sini juga melakukan segala tindakan mengatur kelas, ya mengatur kelas itu mungkin sudah tugas kita sebagai guru ya. Ya, jadi guru itu ibaratnya supir, bisa mengendalikan arah kemana, yang di mana di situ kendali penuh pada guru. Siswa mau dibawa kemana juga tergantung guru. Makanya ada lagunya demak apa lagunya apa? Mau dibawa kemana ada ya? Itu contoh. Nah, janganlah kurang pede. Suara saya itu gak enak. Apalagi yang baru saya ini kepercet, ya takut. Ada guru-guru yang kepercet dalam arti udah gak depek demam kamu. Ya. Dan berikutnya adalah disiplin positif, disiplin diri dan membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi kita sebagai guru ya di dalam sekolahan maupun guru diri sendiri itu minimalnya bisa memotivasi, membangkitkan gairah dari seorang siswa yang kurang responsif sehingga kita bisa merubahnya, bukan akibat paksaan. Jadi didorong ya, kita minimalnya kita bisa mencontohkan, kita bisa mempraktekkan hal yang baik. Di samping itu setelah ada perubahan baru kita memberikan ujian sanjungan kepada siswa. Oh, kamu sudah bagus mas, sudah bagus juga. Minimalnya siswa itu ada nilai ya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Haris ya, ada pepatah mengatakan siswa senang guru tenang. Itu ujian seperti itu pantas kita terapkan dalam kehidupan pembelajaran kita. Yang berikutnya hukuman. Kita bisa nggak memberikan hukuman Bu Ella kepada siswa? Harusnya tidak. Ya di mana? Jadi ada juga sanksi ya, sanksi atau hukuman itu kan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Jadi pasal 36 sampai 40 itu ada pemberian sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Tapi sanksinya pun harus yang didik dalam arti itu tidak bisa terlalu keras atau apa. Contoh kayak guru olahraga ya kan, itu kan bisa memberikan sanksi, tapi harus ada kesepakatan, bisa terlambat masuk jam olahraga. Kalau memang kegiatan olahraga ya boleh mulai sedikit lah, sanksinya seperti itu. Itu kalau masuk pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 3 sampai 40 kalau tidak salah. Oke, terima kasih Pak Haris sudah memakai dari apa yang sudah disampaikan. Termasuk Bu Ella, ini ada sanksinya dari hukum, mungkin dari Mabes AU ya atau Mabes Polri ya, itu menanyakan hukuman itu boleh tapi dikondisikan dengan siswanya, yang dimana nantinya siswa itu minimal ada sedikit perubahan ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu ya lebih ya. Seperti kayak apa namanya olahraga olahraga terlambat atau nggak pakai kaos, nanti siswanya siswa sini ya Pak beli soto, jangan beli soto, jangan beli soto. Itu bukan hukuman pendidik Pak ya, Pak. Itu bukan hukuman pendidik Pak. Tapi itu sebuah apa namanya proses yang di luar ring ya. Ada kalanya itu berarti ya gitu. Jangan misalkan ada suruh pakai topi bola itu boleh.
itu juga pendidikan Bu, dalam arti kita melihat siswa bermain bola di dalam kelas, ya kita ambil bolanya, kita harus pecahkan di dua aja pakai dengan rasa seperti itu. Siswa itu masa juga nyaman ada manggoto. Saya kalau pakai saya kalau main bola di dalam kelas ada Pak Pepe pasti ketahuan, nanti bolanya dibelah untuk pembinaan. Itu kan setidaknya meminimalisir kegiatan-kegiatan di sekolah kemudian di kelas yang mengakibatkan kerusakan kelas dan mengganggu yang lain. Itu hukuman yang hal-hal yang sepele. Bola dibelah untuk pembinaan yang berbeda. Oh ini Pak Pepe, aku pelajaran BK kebetulan saya itu lagi pikir ini itu lagi menghukum siswa. Bolanya ya pengalaman dalam kelas lalu pemain masuk ada yang bermain. Saya setuju dari Pak Pepe nanti manusiawi jangan berani. Iya. Cuma hitungan sampai jam 1 jam. Iya betul. Iya itu betul Ibu. Kalau itu 2 jam ya berbeda. Iya 2 jam. Kebetulan saya keliling Bu, terus saya keliling ngambil kelas. Kok ada siswa yang pakai topi bola sih dibelah, terus saya tanya kalau kemudian sama. Oh iya, mungkin itu bagian dari seniman yang praktis ya, seniman yang mungkin bisa dikorekkan dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Nah, ini 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini jelas kita warga yang berkebangsaan harus mempunyai agama. Yang kedua mandiri. Mandiri itu bukan mandi sendiri ya Pak ya. Nanti makan mandi sendiri itu bukan mandiri, itu namanya juga dewasa. Oh nyanyi kalau mau nyanyi ya silakan sini Pak teman saya Pak Kano. Iya Pak Kano. Ayo Pak Kano. Biar benar apa dia Pak Kano. Gak apa yuk Pak Kano. Saya nggak apa tuh. Yuk Pak Kano. Gak apa sih. Ayo Pak Kano sebetulnya seperti itu. Yo ini Pak Kano yang jadi modelnya ini yuk. Kalau Pak Kano yang mulia. Jadi Pak Kano sudah profesional, ini sudah malam melintang, jam berapa sudah padat. Dulu pernah ngajar di daerah mana Pak Kano? Di Maniko ya? Iya, Maniko. Ini saya pernah ngajar di Maniko yang sangat jauh sekali belajar bergerak yang luar biasa seperti itu. Ayo Pak Kano. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Coba kasih contoh gerakannya Pak Ibu. Saya nanti baru bisa menjelaskan. Gerakannya gimana ya? Contohkan dulu tadi. Nanti saya menerima ya. Gimana? Iya, nanti saya menerima ya. Ya, boleh ini. Iya betul. Mau praktekkan saya menyanyi. Iya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dengan mulia, berdiri dan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernafas. Ini sangat luar biasa pengalamannya di dunia pendidikan sudah malang melintang ya. Apalagi sudah dulu pernah mengajar di SMP Panibo ya. Oh di Panibo saya pernah kesana di daerah Kabupaten itu apa? Gerobogan ya. Iya. Itu daerahnya ya Riung lah ya. Seperti Mbak Banyu, di situ banyak gereja-gereja
Ya, gereja ya bakal ada gereja, bakal ada banyak kan. Sepanjang kunjungan mana pokoknya itu ada gereja banyak sekali berjejer. Itu tak kalau bingung mau masuk gereja yang mana. Ya itu contoh saja. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Jadi kita selaku manusia tidak mungkin lepas dari motivasi baik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, pemimpinan maupun yang lainnya. Elemen terus berikutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua mendapatkan ibadah. Nah, ini yang sering kita lakukan. Mengamal. Jadi kita kalau berdoa jauh dari amal, ya sudah. Lupakan aja seperti ya kayak misalkan Pak Hari sini mendapatkan kiriman dari jual itu sombong atau suci. Itu bukan berarti melayani kita, tapi mungkin rasa kasih sayang empati seorang wali luhur itu antusias. Ya, kepada Hari kita terlalu peduli, ya saking senengnya ngefans yang pada Hari sehingga orang tua datang duduk bahwa itu bukan baca begitu kita, itu perlu di apa namanya, ini motivasi supaya guru itu semakin semangat mengajar. Terus yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Jadi kita harus pede. Ya tidak ada manusia sempurna kalau kita pede, bila baik diberikan untuk kemudahan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Benar Pak? Udah malam 40 menit ini saya. Janganlah nanti. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Ini saya pribadi lagi belajar. Ya, belajar. Nanti mungkin yang 12 bisa Pak Agung, bisa Pak Karno, Pak Fefe, Pak Guci, Bruno, Budian, dan lain-lain. Ada 12 bisa lebih hebat dibandingkan saya yang berfungsi. Apalah saya manusia biasa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya kita berbagi sharing. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervous kita. Iya Bu, jangan lihat fotonya Bu, lihat yang aslinya. Sama apa Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bulakamba, pada yang terhormat para pejabat SMP Negeri 2 Bulakamba, pada yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat yang mau membersamai kami dalam diseminasi budaya positif. Semoga amal baiknya jenengan insya Allah mendapat yang sesuai dengan yang jenengan lakukan. Sesuai dengan tadi pembukaan dari Pak Haris, ya Pak Haris sudah menyemangati kita. Kita duduk di sini itu akan mendapat banyak pahala ya Pak Haris tadi. Ada sholat sunnah sampai 1000 rakaat, ada menziarahi para syuhada dan lain-lain. Ya, memang luar biasa Pak Haris dan Pak Heru. Tapi insya Allah saya juga belajar ya Pak Bu. Insya Allah saya juga belajar. Mohon bimbingannya. Saya juga banyak kekurangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini akan berusaha mencoba untuk belajar mempresentasikan hasil kerja kami selama ini menjadi CGP. Baru berapa bulan Pak? 2 bulan ya, baru 2 bulan. Semoga niat kami ini mendapatkan hal yang baik untuk kami dan sekolah.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak bisa melawak seperti teman-teman ya Bapak Ibu, maaf ya. Udah lucu dari gambarnya ya. Dari gambarnya memang iya, Pak Haris memang luar biasa. Saya sudah mengedit yang sesuai orangnya tapi nggak diterima, ya udahlah. Menyenangkan Pak Haris ya. Menginspirasi Pak Haris. Oke, Bapak Ibu. Dari awal Bu, biar ketekannya segera mati. Tapi kaget. Lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 11 akan berusaha mempresentasikan hasil belajar saya selama 2 bulan ini. Semoga hasil belajar ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk sekolahan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan, tapi disuruhnya SBK. Ya, SBK Bapak Ibu. Oke. Tapi SBK-nya gini Pak. Ada gajah. Gajah itu besar apa kecil ya? Besar. Terus semut kecil. Kita bilang gajah, tapi bilangnya ekspresinya sih besar, gajah besar, tapi bilangnya kecil. Paham ya? Bilangnya bilangnya misalnya saya gajah ya, bilang gajah. Jadi dengan ekspresinya besar, gajah kan besar, tapi bilangnya kecil. Paham? Nah, begitu juga dengan semut, ya. Begitu juga dengan semut, ya. Bilangnya semut ini dengan apa? Bilangnya kecil, tapi ekspresinya besar. Paham ya? Jadi kebalik. Iya, jadi kebalikannya. Kecil, tapi suaranya besar. Iya. Maksudnya gini, gajah kecil. Iya, ekspresinya besar tapi bilangnya kecil. Terus yang semut besar tapi ekspresinya kecil. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Insya Allah jangan sudah bisa. Oke, 1, 2, 3, gajah. Ulangi lagi. Kayaknya Marisa dulu konsen ya, Marisa ya. Oke. Gajah. Kayaknya pinter semua deh. Semut. Awas Pak Chandra. Nanti dimakan gajah loh. Semut. Baguslah, pinter-pinter. Lagian kalau saya mau tes diri kan ya, kayaknya saya ini yang kalah. Soalnya saya sedang belajar. Oke Bapak Ibu, saya di sini akan mempresentasikan posisi kontrol restitusi. Di sini kita sebagai guru itu jelas mempunyai peran, ya. Dan di sini mempunyai posisi kita itu sebagai apa sih? Ya jelas kita itu sebagai guru, sebagai itu ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, terus ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di sini kalau kita misalnya ini biasanya orang mereka yang lebih tahu ya, ini juga saya belajar loh Bu. Di sini Pak Guru kalau sebagai penghukum, anak-anak kan biasa kayaknya untuk maaf ya, misalnya baju
Iya, mungkin kalau BPK itu lebih merangkul anak ya Bu ya. Anak itu dirangkul biar kita itu dekat dengan anak. Ya di sini kalau yang dimaksud guru sebagai penghukum, toh misalnya di situ ada hukuman di situ tidak menjadi anak menjadi apa ya? Dendam, ya benar Bu, menjadi dendam sama kita. Artinya begini, masalah-masalah yang ada terus yang terjadi di siswa kita memberi hukuman itu hukuman yang positif. Contoh ya Bu, misalnya saya kan sebagai guru mapel, kalau misalnya contohnya misalnya saya pas mengajar terus anak belum mengerjakan tugas, biasanya guru kalau misalnya belum mengerjakan tugas apa yang harus konsekuensinya apa ke anak? Apakah mau mengerjakan tugas itu lagi di lain waktu atau mengerjakan tugas yang lain? Ya itu sebagai penghukum. Tapi di sini memang ada guru sebagai penghukum. Terus guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini guru itu harus bisa memposisikan bahwa anak itu merasa bersalah. Ternyata saya salah. Jadi anak itu diposisikan misalnya dia itu bersalah, itu nanti hubungannya dengan restitusi ya. Jadi nanti kita itu berkomunikasi dengan anak, bagaimana caranya biar anak itu merasa bersalah, bahwa menyadari bahwa yang saya lakukan itu kurang tepat. Ya, itu biasanya dilakukan dengan kata-kata yang bijak bagi kita ya Bu, biar anak itu tidak tersinggung. Terus yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Ini sangat cocok sekali dengan kita semua ya Bu ya. Guru sebagai teman, ya jelas kita merangkul semua siswa agar semua posisi kontrol kita itu terpenuhi. Terus yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Tadi kalau misalnya anak-anak itu kurang jeli dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan apa yang harus dilakukan, misalnya tugasnya itu kurang sesuai, ya kan? Kita itu kan harus bisa mematok anak biar sesuai dengan yang kita suruh, artinya yang sesuai dengan perintah kita, ya Bu. Terus selanjutnya guru sebagai manajer. Ini menurut Pak Heru, Pak Haris, guru sebagai manajer bagaimana Pak Haris? Kayaknya memang ini itu apa ya? Harus kayak sepak kepala sekolah, bagaimana Pak? Ya, kepala sekolah seperti ya, guru seperti manajer ya. Dari kan kepala sekolah tidak semua guru seperti kepala sekolah itu seperti manajer. Ada juga guru yang masih bersilangan, ya sifatnya seperti pemantau ya seperti itu. Jadi kalau seperti manajer itu kan merangkul semuanya. Terus kita ketika ada guru yang memang melakukan hal yang tidak sesuai, bisa tadi hukuman kepada siswa, nanti kita sampaikan dengan baik kepada guru tersebut tanpa harus menyalahkan. Jadi rangkul. Iya, terima kasih Pak Haris. Iya, di sini guru sebagai manajer kita itu bisa mengatur segala hal posisi kita. Ya bukan berarti sebagai manajer itu seperti kepala sekolah ya Bu. Artinya kita mengatur segala sesuatu yang harus kita lakukan dalam pembelajaran biar anak-anak itu teratur. Terus selanjutnya ini 5 proses kontrol. Posisi kontrol bisa dilihat nggak Bu? Bisa Bu. Oh ya. Bisa. Iya, tapi tidak bisa dibaca. Saya juga lihat. Di sini perhatikan, Bu, ada identitas gagal. Jadi di sini motivasinya ada identitas gagal dan identitas berhasil. Untuk bagian yang nomor 1 dan 2 itu penghukum, itu pada posisi identitas gagal. Jadi anak misalnya
menunjuk-nunjuk terus menyakiti. Itu pada posisi menghukum. Kayaknya kita kenapa sih Pak ya? Soalnya kita itu kayaknya di sini orang baik-baik. Terus yang selanjutnya, misalnya pada pembuat rasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya begini, ibu kecewa. Itu pada posisi kita membuat rasa bersalah. Kayaknya ini semua kita sudah melakukan ya Bu? Sudah ya? Bu. Untuk posisi kontrol resolusi, di sini kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakannya. Insya Allah pada keseharian kita itu mempunyai masalah dengan anak, walaupun sekecil apapun, ya walaupun sekecil apapun. Jadi posisi kita itu harus sebagai manajer, ya. Terus posisi kontrol resolusi sebagai manajer, guru dapat membuat suatu bersama murid atau siswa, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung agar siswa menemukan solusi. Artinya misalnya ada masalah, siswa berusaha untuk menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada resolusi dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi di sini kita mengajak murid itu diajak biar dia itu merasa bahwa dirinya itu seorang pemimpin, dan harus bisa mengontrol diri. Jadi dalam situasi apapun, insya Allah murid itu bisa diajak bicara kalau kitanya sendiri mau mengomunikasikan dengan siswa. Terus ini kita mengenal segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Ini contohnya, misalnya nih, anak itu yang lain piket kelas. Ada satu anak yang yang tidak mau piket. Otomatis ini menyalahi keyakinan kelas enggak? Menyalahi ya? Oke, menyalahi keyakinan kelas. Kita tahu bahwa anak itu keluar dari kelasnya untuk pulang. Nah, kalau kita mengetahui, sebaiknya gurunya itu memanggil anak tersebut, menanyakan kenapa kamu pulang. Kan teman-teman yang lain pada piket, kenapa kamu pulang? Pasti ada alasannya. Nah, dia itu identitas dianya itu disampaikan dulu. Oh, berarti saya piket, menemukan dirinya. Oh, berarti saya piket. Bisa jadi itu dia karena sengaja dilupakan atau sengaja ada kegiatan yang lain atau gimana. Pokoknya kita berusaha untuk menyentuh bahwa dia itu di sini ada tanggung jawabnya itu piket. Jadi kita menstabilkan identitas dia bahwa dia itu harus bertanggung jawab untuk melaksanakan piket. Nanti dia akan sadar sendiri. Oh iya, berarti saya itu harus melaksanakan tugas ini yaitu piket. Nah, berarti kamu menyalahi kesepakatan kelas atau melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas
tidak piket, berarti harus bagaimana? Nah, nanti ini berkelanjutan pada restitusi yang lainnya. Untuk selanjutnya, memang ini harus praktek ya Bu ya. Kalau segitiga restitusi ya Pak. Ada videonya ya. Terus yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak, maksudnya hal yang wajar. Berbuat salah itu hal yang wajar karena kita itu manusia. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang ketiga, menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas. Terus selanjutnya, validasi tindakan. Berarti kita mencocokkan ya, validasi apa yang salah dari tindakan menstabilkan identitas tadi. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran simulasi respon, stimulus respon, menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid anaknya. Terus yang selanjutnya, validasi tindakan yang bersalah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Ditanyakan pada anak, kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu melakukan seperti ini. Apakah yang penting bagi kamu untuk melakukan hal seperti ini? Ini nanti praktek restitusinya ya. Terus apakah kamu boleh atau berusaha menjaga sikap itu, terus tambah sikap yang lain atau yang baru? Yang selanjutnya, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, jadi ini misalnya menyakiti orang lain. Di sini seterusnya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita itu tanyakan pada anak dalam segala permasalahan, karena setiap kelas saya yakin ada kesepakatan yang sudah ditentukan dalam kelas. Menanyakan keyakinan, menanyakan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terus selanjutnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Terus nilai-nilai apa yang terkait kita yang sudah disepakati? Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu ingin rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah menjadi orang yang seperti apa? Artinya kita menanyakan sama anak dari hati ke hati. Terus ini contoh dialognya. Ya benar Bu, di video ini sangat kami. Ini beberapa kali yang sangat ya mungkin mencengangkan. Ini cuma duduk beda, cuma
Ini Pak Heru Pak. Oh iya. Terus apa? Oh ini Pak Heru masuk ya. Oh lapornya Pak Heru ya. Terus ini anak masuk. Sama siapa Pak? Bubur ayam. Oh itu sudah satu nomor berarti yang kedua. Iya. Kualitas pidana apa itu? Ini orangnya lagi bully. Cuma rumah. Kalau ada suaranya lebih keren ya. Ini Pak Heru. Pak Heru cerita Mas, soalnya videonya sama jenengan. Berarti ini anak kejadiannya bagaimana Pak? Anaknya dibully sama teman-temannya. Terus? Pakai mikrofon baru. Iya. Dia itu seorang siswa yang bernama Bella. Dia ini berarti waktu itu kelas 7 itu sudah dibully sama teman-temannya karena tidur di kelas, yang dimana dia merasa kecapean tidur dan tak sadar dia dibangun oleh teman-teman itu disuruh lalu dia mengadu kepada Pak Haris, seorang wali kelas yang dermawan ya. Itu lalu Pak Haris menjelaskan bersama Bella. Lalu di situ ada penyelesaian masalahnya. Terus yang kedua ada video lagi, Pak Haris juga lagi menangani seorang anak yang bernama Anna Darapada, juga di kelas yang berbeda. Kalau ini 7B, nanti Anna Darapada itu kelas 9A itu yang suka datang terlambat juga karena membantu orang tuanya yang sibuk, dan kebetulan siswa itu anak pertama yang harus meraup semua kegiatan di rumah. Bukan apa siswa. Harapannya apa itu? Ya berarti dia harus menyadari saya itu lupa dan tertidur, dan dia dapat yang sebuah ini. Apa? Ya, Pak Haris ini anaknya. Terlalu sekolah. Lanjut ya. Tapi sudah selesai Pak. Iya. Kayak tadi beberapa video yang sudah ditampilkan, yaitu lapornya Pak Heru dan Pak Haris yang sudah merestitusi siswa terlambat dan siswa yang tidur di kelas ya Pak ya? Iya Pak. Jadi kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi. Terus yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi.
dari berbagai macam aksi dari Pak Haris, Pak Heru, dan saya. Dari saya sendiri mohon maaf apabila banyak salah kata, kurang cocok di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf juga apabila ada kurang-kurangnya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan aplaus yang meriah untuk para pemateri ilmunya. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oke, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya hari ini setelah mendapatkan materi tadi? Dapat jajan, dapat materi, dapat ilmu juga, dapat pahala juga, luar biasa. Senang tinggal jam. Oke. Terus selanjutnya, kira-kira setelah mendapatkan materi tadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dengan anak didik Bapak Ibu di kelas nanti? Kira apa yang akan dilakukan? Mau Bapak kan? Memberikan kesepakatan kelas. Ya, memberikan kesepakatan kelas di kelas, apalagi? Mau manajer. Menjadi dengan kontrol manajer ya, karena kontrol yang paling ideal adalah kontrol manajer. Terus apa lagi? Ini satu lagi. Dalam memberikan hukuman harus manusiawi, jangan sampai anak merasa tidak merasa disalahkan. Jadi anak dengan kesadaran sendiri, oh ya saya ini keliru, saya keliru, menurut saya keliru, untuk ke depan saya akan memperbaiki, tidak akan mengulangi lagi. Hanya seperti itu dengan kesadaran sendiri. Dan keluar dari ruang ini, misalnya di ruang PK atau di ruang kelas, dia senyum, jadi tidak merasa jengkel atau apa. Oke, dari sekali terima kasih bagi beberapa kata dari tadi bahwa sebaiknya kita dalam melaksanakan restitusi tadi ya, dengan memunculkan identitas siswa. Tadi kan siswa merasa berbuat salah dan identitasnya gagal. Memunculkan identitas percaya diri siswa sehingga dalam melakukan kesalahan, setelah dia menyadari kesalahannya, dia kembali lagi dengan diri yang positif. Dan dalam memberikan hukuman, sebaiknya hukumannya diganti dengan konsekuensi. Tidak ada hukuman tapi dengan cara konsekuensi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia membersamai materi hari ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya khususnya dan dari para pemateri yang luar biasa hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa ilmu baru, manfaat baru di kemajuan sekolah kita. Dan dapat memberikan kebiasaan disiplin positif baru di sekolah kita. Supaya apa? Supaya sekolah kita menjadi sekolah yang penerapan disiplin positifnya bagus. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita akhiri dengan bacaan